Shalom saudara, haleluya, selamat datang ke siri Renungan Ringkas dari Injil Yohanes yang berbentuk soalan dan jawaban. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita akan melihat Yohanes bab 21 ayat 15 sampai 17 ya, dengan tajuk ini, apa bezanya menjadi penjala ikan dan gembala? Mari kita baca dari ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Demikianlah firman Tuhan. Mari kita terus kepada soalan edisi ini. Untuk tiga kali, Yesus mengarahkan Petrus untuk melakukan sesuatu. Apakah arahan itu? Dan apa kaitannya dengan soalan yang sama ditanya tiga kali? Bagaimana kita dapat melakukan perkara yang sama dalam pelayanan kita? Arahan dari Yesus kepada Petrus adalah, "Gembalakanlah domba-dombaku." Tiga kali dalam ayat 15 sampai 17 ini. Arahan ini berhubung rapat dengan soalan yang ditanya Yesus. "Apakah engkau mengasihi aku?" Nah begini, kenapa Yesus tanya begini? Sebab Yesus mengasihi murid-muridnya. Yesus yang mula-mula mengasihi murid-muridnya. Yesus mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Ya, seperti mana yang dicatat dalam bab 13. Sebelum ini dalam ayat yang pertama, Yesus mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Itulah sebabnya sekarang Yesus menanyakan Petrus, "Apakah engkau mengasihiku?" Nah, Yesus juga bertindak seperti gembala kepada murid-muridnya. Yesus mengatakan dalam bab 10 ayat 11, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Yesus akan meninggalkan mereka tidak lama lagi. Yesus sepertinya menyerahkan pelayanannya kepada Petrus. Nah, sekiranya Petrus mengasihi Yesus seperti mana yang diakui oleh Petrus tiga kali, Petrus juga akan melakukan hal yang sama seperti Yesus yang telah mengasihi mereka sampai kepada kesudahan. Dan Petrus kalau mengasihi Yesus harus juga menggembalakan pengikut-pengikut Yesus yang lain. Dan saudara, kasih adalah syarat dasar yang penting dalam semua pelayanan. Saya ulang sekali lagi, kasih adalah syarat dasar yang penting dalam semua pelayanan. Tanpa kasih, kata Paulus dalam 1 Korintus bab 13, semua yang dilakukan adalah tidak berguna. Nah, Yesus juga menghendaki Petrus mengasihi
sama seperti Yesus yang mengasihi mereka sampai kepada kesudahan, yaitu kasih yang berciri pengabdian dan pengorbanan. Dan dengan itu, Petrus taat mengikut arahan Yesus. Dan Petrus meneruskan pelayanannya dengan setia cara Yesus. Nah, Petrus memberikan nasihat yang sama kepada pengikut-pengikut yang lain. Dalam surat yang ditulisnya sendiri, Petrus berkata, dalam 1 Petrus bab 5 ayat 2 sampai 4 ini, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan kerana mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Amin. Jadi Petrus mengasihi sama seperti Yesus mengasihi, yaitu kasih yang berciri pengabdian dan pengorbanan. Jadi saudara, inilah yang harus kita lakukan. Sesuai dengan amanat agung yang Tuhan Yesus berikan. Kita harus menggembalakan pengikut-pengikut Yesus yang lain yang telah dipercayakan kepada kita. Setiap orang percaya, kalau kita sudah percaya Tuhan, harapannya adalah kita harus bertumbuh. Sepatutnya bertumbuh. Dan kalau sudah bertumbuh, harus memuridkan yang lain. Keselamatan yang telah kita terima. Bukan hanya untuk diri kita sendiri. Tetapi haruslah diberitakan. Inilah amanat agung yang dipercayakan kepada gereja dan orang-orang percaya untuk pergi memuridkan bangsa-bangsa. Haleluya. Nah, yang menariknya dalam cerita ini, perbualan Yesus dengan Petrus berubah dari menangkap ikan kepada menggembalakan domba-domba. Kalau saudara masih ingat, pertama kali Yesus memanggil Petrus mengikut Yesus. Ya, panggilan Petrus. Petrus akan dijadikan penjala manusia. Nah, lihat panggilan Yesus ini dalam Matius 4 ayat 19. Mari, ikutlah aku. Dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Jadi saudara, apa bezanya penjala manusia dan gembala? Penjala manusia adalah menangkap ikan. Menangkap ikan adalah gambaran kepada penginjilan. Ya, penginjilan. Menggembalakan domba-domba adalah tindakan susulan, yaitu gambaran kepada penjagaan dan pemuridan jiwa-jiwa yang telah diselamatkan. Supaya jiwa-jiwa baru dapat bertumbuh dalam iman yang baru. Dapat mengenal Tuhan. Dapat membangunkan perhubungan dengan Tuhan. Dan menjadi matang. Dan mengulangi proses yang sama, memuridkan yang lain. Amin. Sekiranya kita mengasihi Tuhan, kita akan melakukan kedua-dua usaha ini. Menjadi penjala manusia dan menjadi gembala domba-domba Allah. Kedua-duanya akan mau kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan. Nah, perhatikan bahwa arahan Yesus adalah gembalakan domba-dombaku. Yaitu bukan mengawal atau memerintah domba-domba yang telah dipercayakan kepada kita. Tetapi menjadi gembala yang dapat membimbing mereka untuk lebih mengenal dan mengabdikan diri mereka kepada Tuhan dalam ketaatan dan kesetiaan.
Haleluya. Ya saudara, bersyukurlah. Bersyukurlah. Karena kita telah menerima keselamatan yang membawa kita kepada hidup yang kekal. Dahulunya kita orang yang berdosa. Pada dasarnya dimurkai Allah. Tetapi sekarang kita telah beroleh pengampunan. Kita telah beroleh perbenaran dan keselamatan. Puji Tuhan. Haleluya, bersyukurlah. Dan sekarang apa yang kita harus lakukan? Jadilah saksi yang baik. Jadilah saksi kepada Injil dan kebenaran Tuhan. Nah, inilah juga pesanan dari Petrus. Nah, sekali lagi, Petrus yang telah diampunkan kesalahannya. Petrus berkata dalam 1 Petrus bab 2 ayat 9. Ya, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Haleluya, saudara kita yang telah diselamatkan, yang telah dikeluarkan daripada kegelapan. Kita yang telah menerima kasih Tuhan. Kita yang dikasihi Tuhan. Yang telah beroleh belas kasihan Tuhan. Wow, saudara, kita tidak boleh duduk diam. Tidak boleh duduk diam. Kita tidak boleh duduk diam dengan apa yang kita telah terima dari Tuhan. Saya rasa berhutang. Ya, berhutang dan berbeban untuk menyebarkan kasih Allah dan kebenaran Allah. Ya saudara, itulah beban kita, panggilan kita, dan juga sukacita kita. Kalau dapat mengenal Allah dan memperkenalkan Allah. Amin. Dan Tuhan berjanji, apabila kita mentaati amanat agung, Tuhan berjanji akan menyertai kita sentiasa sampai kepada akhir zaman. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, kami menyembah-Mu, memuji Engkau. Engkau Allah yang termulia, Allah yang teragung, yang maha kuasa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau Allah Bapa yang sungguh baik. Sentiasa baik, yang memberikan yang terbaik kepada kami. Allah Bapa yang baik, bukan saja telah selamatkan kami, tetapi juga mengubah hidup kami. Memberikan tujuan hidup yang lebih bermakna. Memberikan kami identiti yang baru. Kami telah dijadikan bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Ya Bapa, kami telah belajar tentang peranan penjala ikan dan gembala domba-domba. Jadikan kami seperti Yesus, gembala yang baik. Bebanilah kami untuk menjadi saksi yang baik dan setia, saksi kepada kasih Allah dan kebenaran Injil. Tolong kami ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.